Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra dari Prodi Manajemen. Dan kali ini saya akan membacakan jurnal yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan Produk Surat dan Paket Kantor Pos Langsa. Pada bagian pertama terdapat abstrak. Saya akan membacakan abstrak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama turunnya pendapatan produk surat dan paket atau mail and parcel, serta memformulasikan alternatif strategi perusahaan dengan matrik SWOT kantor pos langsa. Analisis SWOT dilakukan melalui matrik IFAS yang menguraikan faktor-faktor kekuatan terbesar dan kelemahan perusahaan, dan matrik EFAS yang menguraikan faktor-faktor peluang dan ancaman yang dimiliki perusahaan, dan matrik IE yang menunjukkan di mana posisi perusahaan saat ini. Dari hasil analisis data didapat total skor dari faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di mana diperoleh dari bobot kekuatan tertinggi 3,75, bobot kelemahan tertinggi 2,25, bobot peluang tertinggi 3,75, dan bobot ancaman tertinggi 1,75. Nilai total skor rata-rata pada matrik IFE sebesar 2,71. Sedangkan matrik EFE memperoleh total skor rata-rata sebesar 2,818. Hasil tersebut menempatkan kantor pos Langsa pada kuadran 2. Dan strategi yang harus ditetapkan adalah strategi diverifikasi atau produk atau pasar. Pada bagian kedua terdapat masalah yang memiliki dua permasalahan. Yang pertama adalah turunnya pendapatan surat dan paket atau mail and parcel kantor pos Langsa. Dan yang kedua, strategi perusahaan dengan metrik SWOT. Dan yang ketiga, terdapat tujuan. Pada bagian tujuan, terdapat dua tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama turunnya pendapatan surat dan paket kantor pos Langsa. Yang kedua, memformulasikan alternatif strategi perusahaan dengan metrik SWOT. Pada bagian keempat, terdapat solusi permasalahan. Yang pertama, ada analisis lingkungan internal. Terdapat kekuatan dan kelemahan perusahaan pada area fungsional bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Unsur yang dianalisis adalah 1. Struktur organisasi perusahaan, 2. Budaya perusahaan, 3. Sumber daya perusahaan, dan ada analisis lingkungan eksternal, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan makro, dan yang kedua, lingkungan industri. Ada pula analisis SWOT, yaitu metode yang populer untuk menetapkan strategi manajemen pemasaran yang efektif. Matrik SWOT
yaitu analisis SWOT adalah analisis yang dipergunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Sulso, pada tahun 2009, analisis SWOT menggunakan beberapa strategi, yaitu yang pertama terdapat SO, yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan menggunakan keunggulan organisasi atau comparative advantage comparative. Dan yang kedua, strategi ST, yaitu memobilisasi beberapa keunggulan untuk mencapai sasaran atau mobilization. Yang ketiga, strategi WO, yaitu memilih faktor mana yang dipacu dan faktor mana yang ditunda, atau investment or divestment. Dan yang terakhir, yang keempat, strategi WT, yaitu perlu kehati-hatian atau kewaspadaan dalam mencapai sasaran atau damage control. Pada bagian kelima, terdapat jenis dan sumber data. Jenis data. Yang pertama adalah data kualitatif. Adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan. Atau dengan kata lain, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Yang kedua, data kuantitatif. Adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sumber data. Yang pertama, data premier, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Metode analisis data, yaitu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada bagian ke-6 terdapat pembahasan. Identifikasi faktor-faktor internal. Yang pertama, kekuatan atau strength yang terdapat jaringan pengiriman surat dan paket terluas dan tersebar hingga ke pelosok. Tarif yang diberikan jauh lebih terjangkau. Tarif kiriman, domestic update dan seragam. Pengiriman antar kota lebih cepat dan diantar sampai tujuan. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness, yaitu prosedur pengiriman barang elektronik atau barang berharga susah. Kurangnya iklan, publikasi untuk informasi produk. Produk-produk inovasi baru masih digunakan oleh masyarakat menengah ke atas, seperti mail online. Barang yang diangkut sering kurang mendapatkan perhatian yang serius dari para pekerja, walaupun packingnya kuat. Jika diperlakukan tidak seharusnya, maka barang akan tetap rusak. Baru pada tahun ini mengeluarkan jasa pelayanan online, masih kurang terkenal. Kemudian, identifikasi faktor-faktor eksternal. Yang pertama, peluang, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, adanya loyalitas konsumen, jaringan terluas menjadi mitra pemerintah, adanya pedagang online. Yang kedua, ancaman, yaitu adanya pesaing baru, meningkatnya peraturan pemerintah, keadaan perekonomian yang belum stabil, tarif Tiki, JNE menang untuk kota-kota besar sehingga lebih diminati pedagang online yang kebanyakan kirimannya berbentuk satuan atau retail. Pada bagian ke-7 terdapat hasil penelitian, yaitu analisis lingkungan internal. Yang pertama, keuangan. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, sumber daya manusia.
Dan yang keempat, produksi. Kemudian, analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, sosial budaya dan ekonomi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, politik hukum. Kemudian, terdapat analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, pesaing. Dan pada bagian ke-8 terdapat kesimpulan. Kesimpulan ini ada 3 bagian. Yang pertama, pendapatan hasil penjualan surat dan paket kantor pos Langsa yang masih dikisarkan 51% dari pendapatan total masih bisa dianggap kurang berkontribusi karena seharusnya bisa lebih dari jumlah tersebut. Dikarenakan bisnis surat dan paket merupakan bisnis utama atau core business dari PT Pos Indonesia. Yang kedua, hasil analisis metrik IE menunjukkan bahwa posisi kantor Pos Langsa saat ini berada pada sel 5 atau kuadran 2. Hasil tersebut ditentukan berdasarkan hasil skor rata-rata pada metrik IFE dan metrik IEFE masing-masing sebesar 2,571 dan 2,818. Dan yang ketiga, analisis metrik SWOT menghasilkan 8 alternatif strategi yang dapat digunakan sebagai upaya pengembangan usaha. Sekian pembacaan jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.